Oke, kamera roll and action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPS maupun IPA MA Muhammadiyah 1 Plus Malang yang insya Allah selalu dijaga dan selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan niat oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita Matematika Wajib kelas 12 masih di bab statistika, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kuartil, desil, dan persentil. Pernah dengar? Atau baru sekarang mendengarnya? Sebelum kita mulai, nabda bil basmalah. Kuartil, desil, dan persentil ini adalah istilah-istilah dalam bab statistika yang menggambarkan di mana letak suatu data. Ya, dia merupakan 3 istilah yang berbeda dan kita akan membahasnya satu persatu tapi secara bersamaan. Kenapa? Karena rumusnya mirip. Ya, rumusnya mirip dan insya Allah kalau misalkan memahami kuartil maka persentil dan desil juga bisa kita pahami dengan baik seperti itu. Nah, sekarang bisa diperhatikan di layar. Ya. Kuartil, desil, dan persentil. Baik, kita akan coba mencari perbedaan dari 3 istilah ini satu persatu ya. Yang pertama, kuartil. Kuartil ini membagi. Yang perlu diingat adalah kata-kata membagi. Ya, sama. Desil juga membagi, persentil juga membagi. Ya. Kuartil membagi sekelompok data menjadi 4 bagian. 4 bagian. Sedangkan desil menjadi desil ya, desimal di akar katanya. Kalau tadi kuartil dari kuarto ya, menjadi 4 bagian. Dengan desil menjadi 10 bagian. Dan persentil karena katanya persen ya, sebagaimana yang kalian tebak, maka dia membagi menjadi 100 bagian. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kuartil. Karena kuartil membagi menjadi 4 bagian, maka kuartil itu ada 3, betul. Ada kuartil 1, ada kuartil 2, ada kuartil 3. Ya, kuartil 1 ini juga dikenal dengan kuartil bawah, ya, yang ini tengah, dan kuartil 3 adalah atas. Ya, kuartil tengah secara khusus dia juga dikenal dengan median. Nah, kalau desil, karena dia membagi data menjadi 10 bagian, maka ada 9 desil. Loh Pak, kok cuma 9? Tadi kok kuartil cuma ada 3? Iya, karena jadi seperti ini. Misalkan ini adalah sekelompok data ya. Ini akan Bapak beri contohnya dengan menggunakan pena biru. Ada sekelompok data karena dia dibagi menjadi bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, maka batas yang kita sebut dengan kuartil tadi hanya ada 3 ya. Jadi seperti itu. Hal yang sama juga berlaku pada desil dan persentil ya. Jadi banyaknya kuartil, banyaknya desil, banyaknya persentil itu dikurangi 1 dari total bagiannya. Oke. Dan Bapak hapus ya, biar tidak mengganggu penjelasan kita. Nah, berarti kalau desil dia akan menjadi 10 bagian, yaitu mulai desil 1, desil 2 hingga desil 9 ya. Dan persentil mulai dari persentil 1, persentil 2 hingga persentil 99. Oke, nyampe sini silakan dipahami dulu, silakan di pause dulu videonya ya, dan dipahami betul-betul tentang konsep dasar ini, karena konsep dasarnya yang akan kita bawa nantinya ke rumus dan juga contoh soal setelah yang satu ini. Baik anak-anak, kita akan masuk sekarang ke dalam rumus ya. Q di sana adalah kuartil, D adalah desil, dan P adalah persentil. Biasanya di sampingnya ada indeks kode I. Apa maksudnya I? Itu adalah kuartil keberapa yang akan kita cari. Kalau DI berarti I-nya adalah desil keberapa yang akan kita cari. Kalau persentil berarti persentil keberapa yang akan kita cari. I itu menandakan yang keberapanya.
Paham ya? Jadi I adalah menandakan indeksnya, yang keberapa yang akan kita cari. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumus kuartil. Sebelum masuk ke nilai kuartil, ya, kita harus mencari dulu letak kuartil. Ingat ada dua istilah. Yang pertama yang harus kita cari dulu adalah letak kuartil. Ya. Baru nanti kita akan mencari nilai dari kuartil. Hal yang sama juga berlaku untuk desil. Kita harus mencari dulu letak desilnya, baru nanti kita mencari berapakah nilai dari desilnya. Juga sama dengan persentil, kita harus mencari dulu letak persentilnya sebelum kita mencari berapakah besar nilai persentilnya. Ya. Berarti kita ada dua tahap yang harus kita kerjakan. Pertama mencari letaknya, setelah ketemu letaknya di mana baru kita cari nilainya. Oke ya, nyampe sini paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Letak kuartil. Letak kuartil itu kita misalkan saja dengan simbolnya adalah LQI ya. Letak kuartil ke I. Nah, dirumuskan dengan I per 4 dikali N. Oke, I per 4 dikali N. I adalah dia kuartil berapa yang akan kita cari? Kuartil 1, 2, atau 3? 4 adalah nilai tetap ya. Kalau untuk kuartil berarti kita menggunakan angka 4. Dan N adalah total datanya. Ya, N adalah total datanya. Nah, sekarang untuk desil. Ya, ini Bapak warnai seperti ini. Nanti bisa mudah kalian ingatnya. Itu catatan penting. Letak desil I. Nah, rumusnya mirip. I per, di sini aja bedanya. Karena desil membagi menjadi 10 bagian, berarti di sini kita buat dia bukan I per 4, tapi I per 10 dikali N. Dan untuk persentil, berarti I per 100 dikali N. Nah, ini adalah rumus letak yang perlu untuk kalian ingat. Tahap pertama kita mencari letaknya dulu. Setelah ketemu letaknya, baru kita bisa mencari berapa nilai kuartil, berapa nilai desil, dan berapa nilai persentilnya. Sampai sini bisa dipahami? Diperhatikan dulu, silakan di pause dulu kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bapak. Oke. Setelah kita mengetahui di mana letak kuartilnya atau letak desilnya atau letak persentilnya, kita perlu untuk mencari nilainya, ya. Nilainya di sini rumusnya sebetulnya sama, yang membedakan cuma sebagian kecil di rumus itu sama seperti rumus letak ya. Bapak akan nuliskan misalkan di sini miliknya kuartil ya. Bapak akan nuliskan kuartil. Kuartil I sama dengan pertama adalah TB ditambah buka kurung letak kuartil I dikurangi F besar dibagi F kecil dikali P. Nah, ini adalah rumus untuk nilai kuartilnya. Pak, panjang sekali, Pak. Kalau nanti terbiasa mudah, nanti tenang aja ya. Dan untuk desil dan persentil, rumusnya juga mirip sekali. Yang membedakan hanya LQI-nya aja. Yang membedakan hanya ininya saja nih, yang Bapak tandai ini, letak kuartil. Nah, coba tebak sekarang kalau misalkan rumusnya DI berarti ya sama. Yang pertama adalah TB ditambah buka kurung. Di sini berarti letak desil I dikurangi F besar dibagi F kecil dikali P. Ya, P di sini bukan persentil ya. P-nya apa nanti Bapak jelaskan. Oke, sabar. Nah, ini adalah rumus untuk desilnya. Nah, selanjutnya adalah rumus untuk persentilnya. Untuk persentil ke I berarti tepi bawah, TB itu adalah tepi bawah ditambah letak persentil I dikurangi F besar dibagi F kecil ya dikali P. Oke. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan satu persatu apa saja makna dari rumus ini. Yang pertama, kecilkan dulu. Yang pertama Bapak tulis di atas ini ya. Nah, TB itu adalah tepi
bawah kelas ya. Apa maksudnya tepi bawah kelas? Nanti akan Bapak tunjukkan melalui contoh soal ya. Lalu yang selanjutnya adalah F besar. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas. Oke, kalau F kecil dia adalah frekuensi kelas. Kalau P adalah panjang kelas. Oke, seperti ini ya. Apa maksudnya tepi bawah? Apa maksudnya frekuensi kumulatif sebelum? Apa maksudnya frekuensi kelas? Apa maksudnya panjang kelas? Akan Bapak tunjukkan melalui contoh soal setelah yang satu ini. Baik, silakan diperhatikan di layar. Bapak sudah menuliskan satu contoh data berkelompok, yaitu tentang tinggi badan. Ya, tinggi badan dan juga frekuensinya. Nah, baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kalau misalkan ini, misalkan dulu ya, misalkan kita diminta mencari kuartil 3 ya. Kemudian cari juga desil 5 ya, kemudian dan persentil 25. Oke. Sekarang kita akan coba menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama perlu dikerjakan adalah kita perlu menghitung yang namanya frekuensi kumulatif. Bapak tunjukkan dengan bolpen warna biru. Frekuensi kumulatif itu disimbolkan dengan FK. Ini nanti yang akan menjadi F besarnya kita. Ya, frekuensi kumulatif ini nanti akan menjadi F besarnya kita. Perhatikan, cara menghitung frekuensi kumulatif ini sangat gampang. Oke, yang pertama 4 ini kalian tulis lagi. Oke ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan 3, tulis di sini. Ya, ditambahkan dengan 10, tulis di sini. Ditambahkan dengan 7, tulis di sini. Ditambahkan dengan 11, tulis di sini. Ditambahkan dengan 5, tulis di sini. Gampang? Ya, gampang. Ya, frekuensi kumulatif tinggal menjumlah-jumlahkan saja. Yang perlu berhati-hati adalah meletakkannya. Kalau misalnya tidak teliti, nanti keliru meletakkannya, maka hasilnya juga akan berbeda. Baik, kita lanjut. Untuk yang pertama, kita perlu mencari kuartil 3. Soal pertama, kita perlu mencari kuartil 3. Nah, langkah pertama kita tadi mencari letak dari kuartil 3. Sama dengan, ingat tadi rumus letak seperti apa? 3/4 dikali N-nya adalah 40 ya. Apa langsung aja ya. Ini 4 coret-coret berarti di sini tinggal 10 ya. 10 kali 3 adalah 30. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Jawaban kita untuk letak kuartil 3 itu adalah 30. Bapak kan mewarnainya dengan warna merah ya. Nah, sekarang lihat di frekuensi kumulatif. Ya, lihatnya di frekuensi kumulatif. Di manakah letak data ke-30? Cara melihatnya seperti ini. Yang pertama itu cuma sampai 4 ya. Yang pertama cuma sampai 4. Kemudian dari 4 ke 7. Kemudian dari 7 ke 17, dari 17 ke 24, dari 24 ke 35. Berarti angka 30 ada di mana? Apakah ada nih kalau misalnya Bapak tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah kelasnya ya, kelas per kelasnya. Maka data ke-30 itu ada di kelas ke-5. Betul. Kenapa ada di kelas 5? Karena kalau kalian perhatikan di kelas ke-4 itu berhenti di angka 24. Sedangkan kelas ke-5 berhenti di angka 35 ya. Dari 24 ke 35 itu ada angka 30. Berarti angka 30 itu terletak di kelas ke-5. Karena kelas ke-4 berhenti di 24 nih ya. Kelas ke-5 berarti masuknya 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, 30 ada di kelas ke-5 ya. Berarti ini adalah, nih, kita tandai dengan warna merah. Kelas ke-5 itu adalah letak kuartil ketiganya. Ini adalah
Ini. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Di pause dulu, silahkan dikembalikan dulu ya. Bapak hanya akan mencoba menyelesaikan kuartil 3 ya. Tapi cara berpikirnya sama dengan desi 5 dan persentil 25. Nanti untuk desi 5 dan persentil 25 akan kalian coba kerjakan untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi ini. Nah, sekarang silahkan kembali lagi kita ya. Kita akan kembali lagi karena kita sudah ketemu di mana letak kuartil ketiga. Maka langkah selanjutnya kita adalah mencari berapakah nilai kuartil ketiga. Sama dengan rumus kuartil tadi Bapak tulis lagi karena rumusnya panjang supaya mudah diingat. TB tepi bawah, letak kuartil ketiganya dikurangi F besar dibagi F kecil dikali P. Oke, sekarang kita cek satu persatu. Tepi bawah kelas. Sekarang lihat kelasnya anak-anak. Lihat kelasnya. Kelas kita tadi yang ini ya. Kelas kuartil kita adalah yang 140 sampai 144. Yang berada di bawah siapa? 140. Nah, tepi bawah itu didapat dari 140 dikurangi 0,5. Ini adalah tepi bawah. Ya, 140 dikurangi 0,5 ditambah kurung besar, letak kuartil ketiganya tadi adalah 30 dikurangi F besar kita siapa? F besar kita lihat ini. Jadi kalau ini tadi tepi bawah ya, ini ada tepi bawahnya dikurangi 0,5. Nah, frekuensi kelas sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah F besar. F besar berarti kita melihatnya atasnya. Nah, ini yang kita lihat, oke? 24 dibagi F kecilnya siapa? F kecilnya ini. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan, yang Bapak bunder-bunderi ini. Dibagi 11 kali P panjang kelas mulai dari 140 ya, mulai dari 140 sampai 144. Ini diperhatikan ada berapa panjang kelasnya? 140, 141, 142, 143, 144. Ada 5 kali 5. Nah, sekarang tugas kita hanya tinggal menghitung. 140 dikurangi 0,5 berarti 139,5 ya, ditambah 30 dikurangi 24 itu berapa? 6. Pintar sekali. 6 dibagi 11 dikali 5 sama dengan 139,5 ditambah 30 dibagi 11 ya. 30 dibagi 11 itu kita hitung hasilnya adalah ya, 30 dibagi 11 itu hasilnya adalah 2,73. Nah, sekarang kita tambahkan. Baik, Bapak akan mengingatkan kalian walaupun ini sebetulnya materi SD ya, tapi akan Bapak ingatkan karena biasanya kalian lupa terhadap cara penjumlahan bilangan desimal. 139,5 kalau ditambahkan dengan 2,73 maka kita sejajarkan komanya anak-anak ya. Baru ditambah. Jadi cara menjumlahkannya seperti ini. Jangan sampai lupa, ini adalah ilmu yang sangat dasar dalam matematika. 3, 7 ditambah 5, 12, 1, 12, 1, 4, 1. Jadi jawaban yang kita miliki adalah 142,23. Oke, berarti nilai kuartil 3-nya itu adalah 142,23. Dengan logika berpikir dan cara pengerjaan yang sama, silahkan sekarang kalian kerjakan berapakah D5-nya dan P25-nya ya. Tulis di buku tugas kalian dan lengkapi catatan kalian. Sekali lagi, Bapak akan ingatkan, tulis di buku tugas kalian, lengkapi catatan serta tugas-tugas kalian yang sebelumnya. Kenapa? Karena insya Allah minggu depan Bapak akan minta kalian untuk mengumpulkannya seluruh catatan kalian ke Bapak. Ya, yang bisa hadir ke madrasah, yang tidak bisa hadir, maka silahkan difoto dan dikirim ke nanti kemana Bapak minta mengirimnya. Ya, tapi Bapak akan sangat berharap kalian bisa hadir ke madrasah untuk bisa Bapak cek tugas kalian ya, dan Bapak bisa tahu seberapa serius kalian mengikuti pembelajaran ini dari rumah ya, dan itu akan menjadi nilai harian kalian nantinya
kelengkapan itu untuk melengkapi nilai harian kalian sebelum nanti menyambut penilaian tengah semester ya. Jadi kapan dikumpulkannya? Minggu lalu juga ada tugas yang tidak dikumpulkan pada waktu itu, nanti juga harus kalian lampirkan di buku tersebut ya, atau di lembaran tersebut, terserah mau buku mau lembaran, terserah kalian nulis di mana, atau mungkin kalian foto juga terserah. Fotonya nanti direkap, di print, pokoknya mulai dari awal pembelajaran kita di bulan Juli lalu sampai minggu ini dan sampai minggu depan itu silahkan dijadikan di satu tempat, kemudian dikumpulkan ke Bapak minggu depan ya, dikumpulkan ke madrasah minggu depan. Nah kemudian anak-anak, ini sudah menjadi materi terakhir statistika kita, dan insya Allah nanti PTS kita akan nyampe bab ini, yang nyampe bagian ini. Nah, oleh karena itu silahkan dipelajari, karena ini sudah menjadi bab terakhir kita. Maka pertemuan selanjutnya nanti insya Allah Bapak akan memberikan kalian soal untuk menjadi nilai bab kalian, nilai untuk bab kalian ini. Soalnya apa? Nanti akan Bapak tunjukkan di pertemuan selanjutnya, dan itu juga dikumpulkan bersamaan dengan catatan-catatan kalian mulai pembelajaran kita di pertemuan pertama di kelas 12 ini. Akan Bapak cek, Bapak berikan apresiasi dan nilai di sana, dan Bapak masukkan nilai kelengkapannya menjadi pelengkap nilai harian kalian sebelum menyambut penilaian tengah semester. Baik, Bapak harap bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, bisa langsung WhatsApp Bapak melalui grup kelas ataupun langsung ke WhatsApp pribadi Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.